Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang, menjawab salam itu hukumnya tidak wajib. Betul apa salah? Betul apa salah? Betul apa salah? Betul. Jawab salam itu tidak wajib. Wajib nggak? Dengar dulu. Menjawab salam itu hukumnya tidak wajib bagi yang sudah meninggal dunia. Orang gila belum waras. Dan yang sedang tidur. Yang lain itu wajib semuanya. Adik-adik masih hidup? Hari ini ada yang kumat tidak? Emang apaan? Kumat ya? Ada yang tidur? Yang tidur kita doakan semoga husnul khotimah. Yuk kita ulang salamnya. Yang jawab berpahala banyak, yang nggak jawab rugi banget. Lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Adik-adik kabarnya baik? Semua sehat? Coba ditanya jawab. Selamat pagi Soleh, apa kabar? Baik. Keras sedikit suaranya. Baik. Selamat pagi Pintar, apa kabar? Selamat pagi Solih, selamat pagi Pintar, selamat pagi semua, apa kabar? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Menyebut nama Allah, bergetar hati kita, merasa di jantung. Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya, mengucap nama Allah nggak sembarangan, tapi dengan getar hati penuh iman. Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Tuhan yang tak beranak dan tidak diperanakan. Emang sapi beranak? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama Nabimu yang agung? Bukan Mehmet. Mehmet itu nama orang Sunda. Kalau Mehmet orang Turki. Ini Muhammad orang Quraisy yang paling munafik. Siapa nama Nabimu yang agung? Sinten sing pengen ketemu Nabi Muhammad? Siapa yang pengen mimpi nak ketemu Nabi Muhammad? Siapa yang mau jadi tetangganya Nabi Muhammad di surga? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama Nabimu yang agung? Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Hormati orang tua, sayang pada. Maukah kau jadi anak yang soleh? Ustaznya mikir perlu ruqyah tuh. Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh?
Ciri anak soleh yang pertama pasti rajin rajin mengaji, orang tua dihormat, cinta Islam sampai rajin rajin kemas, rajin ibadah, rajin Mas, kamu udah pakai pampers belum? Buat pampers bayi. Rajin ngompol. Alhamdulillah wa syukurillah. Adik-adik kabarnya baik? Atas izin Allah, anugerah yang tak terhingga dari Allah Ta'ala, kita mendapatkan nikmat yang sempurna. Nikmat yang paling besar adalah iman dan Islam, sehat dan umur panjang. Yang bilang Nabi Muhammad loh, akbaru nikmat ba'dal iman wal Islam as-sihhatu wa tul umur. Nikmat iman, Islam, sehat dan umur panjang. Adik-adik masih hidup? Agamanya apa? Yakin? Asli? Islamnya asli atau palsu? Islamnya murni atau abal-abal? Bener nih? Coba dites. Wahidun isnaini alafatun arba'atun. Agamamu, Tuhanmu, nabimu, kitabmu, agamamu, kiblatmu. Saya doakan semuanya cepat naik hajinya. Nggak usah nunggu lama-lama, sering-sering umroh ke tanah suci. Agamamu, kiblatmu, Ka'bah, temanmu, muslim, musuhmu. Bukan kafir, orang kafir sahabatir juga, sepanjang gak musuh kita semua setan. Agamamu, kiblatmu, Ka'bah, temanmu, muslim, musuhmu setan. Betul, setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Tapi kalau ngomong setan jangan sambil nunjuk saya. Setan mau nunjuk saya. Ini bukan setan, artis tahu. Males aku. Teman-teman, ada yang bilang katanya Pak Bimo wajahnya kayak artis Korea ya. Betul salah? Bener apa ngimpi? Katanya Pak Bimo wajahnya putih. Betul salah? Keren nggak? Saya akui wajah saya mang pede, peteng dedet, gelap gulita, mirip Pak Kepala Sekolah. Enggak, Kak Bimo pede, Pak Eko itu imut ya, hitam mutlak. Maaf Pak Eko. Masuk Pak Eko. Cara sebut juga. Agamamu, Tuhanmu, nabimu. Kalau menyebut Nabi Muhammad langsung rasanya kerasa gitu. Nabimu, kitabmu, agamamu, kiblatmu, Ka'bah, temanmu, musuhmu. Setannya mana? Setan itu mana? Setan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Orang yo. Setan itu teman atau musuh? Cakep apa jelek? Wangi atau bau? Pinter atau bodoh? Setannya di WC ada enggak? Di tong sampah ada enggak? Di gorong-gorong ada enggak? Di sini ada enggak? Ini sekolah loh. Sekarang sedang duduk atau berdiri? Duduk atau berdiri? Celananya warna apa?
baju apa? Pakai peci enggak? Tangannya pegang apaan? Pegang nih. Baju batik atau ireng? Pakai peci? Aku dong. Aku marah. Kukutuk kalian semua jadi orang kaya raya. Sama dermawan. Imannya kuat. Sekeluarga ke surga. Kutukannya bagus banget ya. Enggak, itu bukan kutukan, tapi namanya doa res. Kak Imo kan 72 kilo dari Jogja sampai sini. Harus Sleman Tengah ya. Sampai sini. Itu harus hafal. Ngomong nggak boleh sembarangan. Doanya yang baik-baik aja ya. Lomba duduk rapi kembali. Saya siapkan hadiah untuk anak yang duduknya paling tenang. Ini koleksi dongengnya Kak Bimo 26 cerita. Dongeng sih nggak apa-apa, sepanjang dia tidak tahayul, khurafat, dan isinya ayat Quran. Kemasan aja. Diberikan hanya yang paling anteng. Syaratnya anteng. Yang kedua, nanti kalau dapat CD ini di rumah nontonnya harus pakai pempes. Loh, masalahnya nanti cerita satu aja lucu banget, apalagi 26. Bapak ibumu, abi umimu kalau mau nonton ini juga harus pakai pempes. Buat kaleng-kaleng. Ada yang rambutnya pendek, Shaolin Kungfu. Maju di depan, kamu rapi dapat hadiah. Ini loh depannya. Yang berdiri tidak dikasih. Sini. Oh, namanya Zaid. Zaid itu saya doakan kamu jadi Menteri Agama. Ini Menteri Keuangan. Di Juragan Cilok. Restoran, kuliner. Duduk rapi kembali. Tak kenal maka tak. Nggak boleh. Kita bukan muhrim. Mosok saya mau desain segini banyak. Bolong dong. Tak kenal maka tak aruf. Tak kenal maka kenalan. Yang hafal nama saya nanti dapat hadiah handphone terbaru. Merek Swallow kalau. Nama saya dihafal. Namanya adalah Pak Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawiro Mulyo. Sudah jelas? Itu nama origin asli. Panggilannya namanya Pak Bimo. Hafal belum? Saya ulang lagi sekali. Yang hafal langsung dapat hadiah tiket menginap 5 hari. Bimo gak sakit jiwa. Nanti malam bubuk wong edan. Nama saya Pak Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawiro Mulyo. Siapa namanya? Bambang Bimo Suryono. Udah, panggil aja namanya gampang, Pak Bimo. Siapa namanya? Dipanggil Kak Bimo, Kak Pot kan buat cewek. Dan sudah ketuaan ya. Nama saya Pak Bimo. Sinten namanya Bun? Kamu nggak tahu kan? Kamu nggak tahu kan? Nama Pak Bimo terkenal di mana-mana. Karena apa? Bimo itu unik namanya. Bimo artinya bibir mo. Siapa yang monyong? Ini bukan bibir monyong, apalagi bibir monyet.
Bimo itu nama keren. Artinya bibir mo. Bimo itu bibir model. Tahu model? Maksudnya model itu moncongnya depan lebar. Tirukan suara saya. Oh la la la. Oh lili li. Ayo duduk rapi. Hadiah dibagi. Siapa yang pengen masuk surga? Tengok belakang, ustaz-ustazah nggak angkat tangan ya. Mereka belum sadar, kita doakan semoga insaf. Ibu-ibu, ini pertanyaan buat anak dan pabrik anak ya. Siapa yang pengen masuk surga sekeluarga? Oh sudah insaf, cilupa. Siapa yang pengen bapaknya ibunya masuk surga? Ya Allah yang angkat tangan, cepatkanlah, kabulkanlah. Siapa yang pengen cepat masuk surga? Cepat masuk surga itu bukan yang mati duluan, salah. Yang cepat masuk surga itu adalah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Meskipun orangnya lah meninggalnya belakangan. Siapa yang pengen ketemu Allah? Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati ahada. Siapa yang pengen ketemu Nabi Muhammad? Ketemu malaikat Ridwan? Ketemu tante bidadari? Siapa yang pengen ketemu artis? Ketemu pocong? Setan yang takut sama lo. Lagi-laginya setan pergi yang perempuan. Apa tuh? Imanmu lemah ya? Kok takut sama setan? Kan kita punya Allah. Fasta'in bila a'udzubillahi minasyaitonir. Siapa yang pengen disayang bapak? Sayang ibu? Sayang kakek? Sayang nenek? Sayang embek? Sana masuk kandang kambing. Korban diikutin sekalian. Tuhan kita Allah. Siapa yang pernah ketemu Allah? Di mana? Warung soto. Ngapain di warung Allah? Ha? Allah ada tidak adik-adik? Ada. Allah kelihatan tidak? Ketok boten? Kamu percaya? Kau percaya? Mana gak ada kau percaya? Katanya yang ada itu bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa diraba, bisa dicium banget. Kalau Allah kan gak ada, gak kelihatan. Percaya kamu? Percaya? Kita punya akal cerdas, akal pintar. Yang ada itu tidak harus kelihatan. Ini hari apa namanya? Hari Rabu ada enggak? Kelihatan enggak Rabunya? Waktu ada tidak kelihatan. Ciptaan? Siapa pencipta langit? Siapa pencipta bumi? Siapa pencipta laut? Pencipta air? Pencipta api? Waktu ada nggak kelihatan? Pagi, siang, sore, malam itu keadaan waktu, jam itu penunjuk waktu. Tapi Rabunya kan nggak kelihatan. Orang mati hilang apanya? Nyawa ada tidak? Kelihatan apa tidak? Nyawa ada tidak kelihatan. Ciptaan? Kita bernafas pakai apa? Ya iyalah, masa pakai wudhu? Yang dihirup hidung apa namanya? Angin, oksigen. Ya, oksigen, angin ada tidak? Udara? Ketok boten. Udara ada nggak kelihatan ciptaan? Maaf ya, kita berpikir pakai apa? Otak itu ada pikirannya. Kelihatan nggak pikiran orang itu? Nggak kelihatan. Hei, kalau kentut, siapa yang pernah kentut? Kalau yang kecil kelas 1 begini bunyinya.
besar begitu, lain bunyinya. 7,4 skala Richter. Langsung retak lantainya. Adik-adik santri-santri, kentut itu ada tidak? Kelihatan nggak? Siapa yang pernah lihat kentut? Apa warna kentut? Putih. Itu namanya kentut pocong. Warnanya apa? Kalau hijau kamu kebanyakan makan seledri. Kuning. Kuning bukan kentut, namanya bret-bret. Kentut itu ada tidak kelihatan ciptaan. Apalagi Allah yang Maha Sakti, kecil makanya nggak kelihatan. Tapi Allah akan kita lihat nanti. Orang yang soleh di surga lihat Allah dari surga. Allah bukan dalam surga. Emang surganya menampung Allah. Dalam surga Allah. Allah dari surga kita lihat jelas. Tapi yang nggak soleh nggak boleh lihat Allah yang Maha Indah Maha Besar. Tempatnya di neraka. Pengen ke surga apa neraka? Dipilih. Pengen surga atau neraka? Dipilih. Pengen pintar atau bodoh? Dipilih. Mau soleh apa nakal? Dipilih. Mau hebat apa cemen? Hidup hanya satu kali dunia. Pantang jadi manusia gagal. Kita buat rokib sibuk dan malaikat adit menganggur. Takbir! Sebentar, ada anak yang semangat nih. Oh, kamu? Maju ke depan ambil hadiah. Maju ke depan. Iya kamu. Iya, wajahnya kayak artis loh. Apa kabar Soimah? Yang berdiri tidak dikasih. Silakan duduk di antara dua sujud. Masih 3, mau nggak? Janji pakai pampers nontonnya? Janji? Ya wes, anteng-antengan dulu. Sepuluh menit kakak akan jelaskan mengapa anak-anak Palestina menghafal Quran. Kak Bimo tahun 13 pernah masuk ke jalur Gaza di Palestina. Tahun 15, 16 kakak ke Suriah lewat Turki. Kakak mau cerita, ternyata anak-anak di Palestina itu kelas 5 SD hafal Quran semua di Gaza. Kelas 5 SD, apalagi SMP, hafal Quran, hafal perasaan hadis, hafal kitab namanya Sirah Ibnu Hisam sejarah. Anak TK sudah hafal 15 juz, 20 juz, 9 juz juga ada. Tapi anak TK begitu. Mengapa mereka menghafal Quran? Sebutkan 4 alasan. Yang bisa dapat 1. Ya iyalah, tapi kan yang jelas anteng. Saya nanya, hai nak, siapa yang pengen jadi menteri? Mereka diam aja. Siapa yang pengen dokter? Anak perempuannya. Siapa yang jadi main bola? Yang laki-lakinya. Siapa yang mau jadi penyanyi? Nggak ada. Siapa yang jadi presiden? Nggak ada. Terus ada lagi. Siapa yang pengen mati syahid? Tiba-tiba 163 anak TK berdiri teriak keras. Saya! Anak! Wajahnya merah, mata lebar, mulutnya menganga. Itu anak TK segitu. Ya sudah kalau gitu saya tanya lagi, siapa yang pengen mati syahid duluan? Tiba-tiba anak-anak tadi 150 lebih tadi, mereka naik kursi, naik bangku. Saya duluan. Kok mereka cinta banget ke jannah ya, ke surga ya? Karena mereka mengerti, karena mereka beriman, diajari iman tentang hari akhir, tentang hal yang gaib oleh guru-gurunya.
tanya orang tua mereka. Ditanya, ngapain emang hafal Quran? Alasannya satu, kami belum disebut berbakti pada orang tua jika belum melihat mahkota cahaya di atas kepala mama. Jadi mereka pengen letakkan tajul waqar, mahkota cahaya di kepala orang tuanya di surga. Berbakti orang tua itu caranya menghafal Quran. Besok ketika hari kiamat tiba, ketika pada masa digelar, Assalamualaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Setelah seberang jembatan Siratal Mustaqim, orang berkumpul ke surga, silakan masuk melalui pintu yang disiapkan. Baik malaikat. Wow, amazing. Surganya indah sekali. Emang pernah lihat ngomong gitu? Nabi pernah lihat, pernah kesana berkali-kali mimpi. Nah, Nabi cinta sama kita yang belum pernah kesana. Surganya seluas langit dan bumi. Pohon-pohonnya akar di atas, buah di bawah. Buahnya menjulur tinggal petik. Sungainya air susu, air madu. Disambi, sungainya coklat coffee mix. Diminum mencret. Tanahnya intan berlian permata ya Rob. Silakan masuknya. Ayah, mengapa kau menggunakan jubah hijau kemilau? Lapisan cahaya banyak sekali. Ini buatan Nabi Idris nak, diberikan oleh Allah buat kami yang punya anak menghafal Quran. Banyak bacaan Quran kayak kamu nak. Terima kasih ya nak. Iya ya. Mama, mengapa menggunakan mahkota cahaya? Karena aku baca Quran nak. Terima kasih ya. Iya bunda. Bunda. Terbang ke tempat yang paling tinggi. Alasannya ingin berbakti pada orang tua agar besok dapat hadiah di surga. Caranya membaca Al-Quran. Alasan kedua apa? Mereka dengan temannya lomba. Besok lomba ya? Iya, kita lomba nggak apa-apa. Siapa takut? Lombanya apa? Tahu nggak? Rumahnya tinggi-tinggian mana di surga? Rupanya di surga itu rumah yang paling tinggi adalah orang yang paling banyak hafalan Quran, bacaan Qurannya. Mau nggak? Mau aja tuh banget. Pengen apa harus? Harus ya, masuk sana. Masuklah orang-orang di lantai 1 surga. Amazing! Ya indah sekali. Silakan masuk ke kawasan Al-Fatihah. Yang hafal Al-Fatihah masuk namanya komplek yang indah, namanya Al-Fatihah Regency. Itu mulutnya kayak yang begitu gambarannya. Aduh, aku nggak membayangkan seperti ini hadiah Allah. Lebih aku bayangkan, malu amal begitu dikasih sebanyak ini. Semiskin-miskin rumah di surga, luasnya 11 kelas dunia. Tiba-tiba asik, pahala berjilbab, pahala ke masjid, pahala menjalankan sunnah Nabi. Tiba-tiba mereka kaget, ada orang terbang ke atas. Terbangnya lebih cepat daripada Bisa. lebih cepat daripada suara apa itu? Itu suara ustazah naik RE King. Jubahnya berkibar-kibar. Jubah gambar SpongeBob. Duduk paling rapi. Tiba-tiba mereka lihat jutaan orang terbang ke atas. Wah, kemana mereka terbang? Rupanya mereka hafal Al-Baqarah. Al-Fatihah. Dadah. Kami hafal Al-Baqarah. Ya pengen. Kami nggak boleh ke sana. Yang Al-Baqarah lebih luas lagi rumahnya, istananya. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu wa awrahana ard. Terima kasih ya Allah, nikmat ini. Tiba-tiba yang Al-Baqarah kaget. Ada yang terbang lebih tinggi lagi. Dada Al-Fatihah, aku Al-Baqarah bro. Ya pengen kalah gede kalah luas. Yang Ali Imran kalah. Aku Ali Imran, aku Anisa, aku Al-Mursalat, aku An-Naba. Al-Fatihatul Baqarah, Ali Imran, Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ardu, Ibrahim, Al-Hijru, An-Nahlu, Bani Israel, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Anbiya. Tahu nggak kalian? Ternyata besok di surga yang paling tinggi yang hafal Anas. Kamu udah hafal Anas? Udah hafal Anas? Berarti kamu paling tinggi dong. Tapi Anas yang dikonstruk, yang dibangun dari Al-Fatihah sampai Anas. Di Anas pun yang paling tinggi ada yang lebih mulia. Siapa itu? Yang paling banyak bacaan Qur'annya. Dihitung dari jumlah huruf yang terakhir ia baca. Disitulah ia berhenti mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen aja atau pengen banget? Cuma pengen apa harus? Letakkan tangan di dada. Tirukan suara saya. Aku. Laki-laki kalah keras sama perempuan. Aku. Harus. Sehat. Aku. Harus. Pintar. Aku. Harus. Soleh. Aku. Harus. Juara. Aku. Harus. Surga. Takbir. Duduk paling rapi. Anda yang rapi anak akhwat rupanya. Tuh yang depan Ustaz. Saya hitung sampai 5. Sudah sampai ke depan sini. 1. Wih, wajahnya kayak Prilly lah tuh, konsleting listrik. 3, 4, 5. Iya. Bu Haji silakan dicari 2 anak lagi. Yang angkat tangan tidak dikasih. Alasan pertama, mahkota cahaya. Alasan kedua, rumah tertinggi di surga. Dan alasan yang ketiga adalah ingin bebaskan Masjidil Aqsa dari penjajah Israel. Dulu Umar bin Khattab mengirimkan pasukan besar 12.000 orang. Yang paling depan 4.000 penghafal Quran. Kalah Romawi Timur. Al-Aqsa kembali ke Islam. Dulu Salahuddin Ayyubi mengirimkan pasukan besar. Yang paling depan 3.000 pasukan penghafal Quran. Bebaskan Al-Aqsa itu adalah sunnah Nabi. Karena membuat pasukan besar dipimpin Usama bin Zaid. Tugas khususnya adalah untuk bebaskan Al-Aqsa. Takbir! Sekarang kan susah kan ya, ada drone di mana-mana, ada bola dengan kamera, tiba-tiba kalau suara M16 gini, kalau suara pistol, kalau AK-47 sekali pantik lihat peluru. Masuk hidung jadi kupil. Mau anteng-antengnya. Tapi anak Palestina mengatakan kami akan bebaskan Al-Aqsa sebagaimana dulu dengan jadi orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Hatinya penuh iman, pikirannya penuh dengan cita-cita bebaskan Al-Aqsa, dan mereka siap berjuang
untuk kemerdekaan Masjidil Aqsa. Terakhir. Apa alasan mereka menghafal Al-Quran? Alasannya adalah seandainya mereka sakit kena serangan dari orang Israel, maka mereka berobat dengan Al-Quran. Rumahnya hancur, 13 tahun diblokade. Ada serangan mendadak, jetnya menembakkan rudal ke arah rumah-rumah apartemen mereka. Ada yang kejatuhan apartemen, kena pecahan peluru, pecahan bom, rudal. Ada yang tangannya patah, kakinya hancur, rahangnya remuk, badannya jebol. Terus mereka kan dioperasi. Ngapa ngapain Quran? Agar kalian bisa berubah dengan Al-Quran. Ada yang dipotong kakinya dengan pisau oleh Pak Dokter, digergaji tulangnya, dilepaskan, dikubur duluan, kakinya sampai surga duluan, orangnya masih hidup. Ada teman Kak Bimo, umurnya 21 tahun, perempuan, hamil pertama usia 19, anaknya kembar 5, hamil lagi 2 tahun kemudian kembar 6. Banyak banget ya, itu namanya KB, kerebayan. Operatornya Limbuyu. Untuk Ustadz Ustazah pesan saya, anak cukup 2 saja ya, laki dan perempuan, jumlahnya terserah. Jelas? Muslim harus mayoritas. Ternyata susah melahirkan, di perutnya dibedah adik-adik, operasi sesar di perutnya, tapi nggak punya obat bius, kan habis masa perang. Membiusnya bagaimana? Membaca Al-Quran sekencang-kencangnya, saat wajah merah dibelah perutnya, dikeluarkan satu demi satu. Karena Al-Quran bisa menjadi obat dan bisa penghilang rasa sakit bagi orang yang mengimani dengan sangat kuat. Takbir! Takbir! Oh la la la. Mana hadiahnya? Apa hukumannya? Wes apike hadiah iki dinggo sing lanang apa sing wedok? Kagem ingkang jaler utawi ingkang setri? Jaler ya apa? Paham? Buat yang ikhwan apa yang akhwat? Yang rapi apa yang anteng? Yang anteng apa yang usil? Ya sudah, anteng-anteng lagi. Sunio, baling-baling bambu. Suara apa itu? Pasangnya cumi. Suara apa namanya? Itu suara kucing rebutan ikan sama bakul angkringan. Suara apa namanya? Itu suara serigala, adiknya Sri Wahyuni. Ada yang sama namanya. Salam ya buat adiknya. Saatnya saya akan sampaikan sebuah cerita. Dongeng apa kisah? Dongeng apa kisah? Dongeng itu artinya cerita bohong. Mau dibohongi? Mau dibohongi? Marah nggak? Ya udah, kisah nyata saja. Seorang sahabat Nabi yang menjadi qari pembaca Qur'annya Rasul bernama Abd bin Bishr. Kisah di kota Madinah yang dahulu bernama Yasrib, ada sahabat Nabi yang bernama Abd bin Bishr. Abd ini putranya Pak Bishr. Di Madinah
Ia terkenal sebagai pria yang paling tampan. Beneran keren banget. Kulitnya putih, matanya binar, penuh semangat, tutur katanya halus. Abed bin Bishr ini sudah cakep, pinter lagi. Kalau Kak Bimo cakep nggak? Cakep nggak? Monyet sama sapi gagah putih mana? Sapi sama Sule cakep siapa? Sule sama Aliando cakep siapa? Aliando sama Boy cakep siapa? Boy sama Iqbal cakep siapa? Iqbal sama Nabi Muhammad cakep siapa? Gak tahu ya. Nabi Muhammad tuh paling cakep. Yusuf aja sama tampan, tapi kalah di bawah. Nabi Muhammad lebih. Orangnya tinggi, pas tingginya. Hidungnya mancung, alisnya tebal, giginya berkilat, rambutnya ikal sebahu, jenggotnya rapi segenggam, kulitnya putih mutiara, badannya gagah sixpack. Bapakmu wanbong, badannya wangi tanpa baygon. Paling cakep Nabi Muhammad. Kalau Kak Bimo dengan Nabi Muhammad cakep siapa? Cakep siapa? Cakepnya deket apa jauh? Jauh aja apa jauh banget? Kalau Kak Bimo sama Aliando cakep mana? Kak Bimo sama Iqbal cakep siapa? Iqbal sama Kak Bimo cakep siapa? Kak Bimo sama Sule cakep siapa? Kak Bimo sama sapi cakep siapa? Kamu sama kambing cakep siapa? Kamu setan. Menyek banget. Kamu mau pipis ya? Duduk, antang kembali. Abed bin Bishr naik kuda mencari utusan Nabi dari Mekah yang bernama Mus'ab bin Umair. Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Buya melihat ada utusan Mekah yang bernama Mus'ab bin Umair? Mungkin orang-orang yang bermajelis itu, nah. Terima kasih Buya, saya kesana. Hati-hati, nah. Kau Abed kan? Iya Buya. Semoga Allah menjagamu. Terima kasih. Assalamualaikum. Kemudian dia ketemu dengan Mus'ab bin Umair. Rupanya Mus'ab bin Umair itu pria paling keren di Mekah, paling cakep di Mekah. Tapi kalah cakep dengan Nabi Muhammad. Nomor satu Nabi Muhammad, keduanya Mus'ab tadi. Keren banget orangnya. Singkat cerita, singkat kata, Abed bin Bishr belajar Islam bersahadat kepada Mus'ab bin Umair, dan dia ngaji Quran, semangat banget, melebihi cintanya belajar pada yang lainnya. Hingga pada suatu hari yang suaranya bagus itu, keras dan bersih, diangkat Nabi sebagai qori'nya, pembawa Quran Nabi ketika jalan jauh atau ketika sedang perang. Ya. Satu anteng, duduk rapi kembali. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha khiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Aisyah, ya Rasulullah, apakah itu suaranya Abed bin Bishr? Iya Rasul, semoga Allah mengampuninya. Senang banget Nabi Muhammad mendengar bacaan Quran sahabatnya bernama Abed bin Bishr itu. Satu hari, satu masa, satu ketika. Ya, ting.
dalam sebuah pertempuran bernama pertempuran Zatul Riqah. Nabi Muhammad dengan para sahabatnya berperang melawan orang Yahudi yang berkhianat dan orang-orang kafir yang membantu mereka. Perang yang sangat besar. Teng teng teng. Pedang sakti. Padahal bengkong torneyeng. Copot lagi. Ada yang menggunakan panas. Kamu kalau nggak hati-hati ya, nembus gerobak mie ayam. Ada yang menggunakan tombak, belum pernah lihat ya. Nembus pintu WC. Yang di dalam WC kan kaget aku. Ada yang menggunakan pisau dan ada yang menggunakan senjata andalan paling runcing, berbahaya, menakutkan. Apa itu? Peniti. Khusus melawan musuh gendut, coblos, kempes. Emang balon. Udah ada peniti jarum waktu itu ya. Alhamdulillah umat Islam dipimpin Rasulullah memenangkan perang itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang kafir kan nggak bisa takbir. Aku dengan kawan-kawannya Allahu Akbar, mereka cuma ole 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 ole. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ole ole ole. Yang kalah lah. Gak ada artinya. Kemudian Nabi kondur bersama pasukan ke kota Madinah. Anak-anak, perempuan, orang tua jangan diganggu. Yang menyerah diri jangan disiksa. Pohon-pohon jangan ditebang. Tempat ibadah, rumah jangan dihancurkan. Kita orang yang beradab. Ayo kita pulang. Sampailah di sebuah lembah. Istirahat. Stop. Yang sakit diobati, yang lelah istirahat. Kita segera berangkat. Kita istirahat di sini. Baik Nabi, siapa yang jaga malam? Ana Rasul, Amr bin Yasir. Siap Rasul. Sama siapa mau jaga? Sama saudara angkat saya Abd Bishir. Abd siap? Insya Allah samin awal ta'ala. Silakan berjaga. Meskipun mereka lelah, meskipun mereka luka, tapi mereka berjaga malam menjaga sahabat-sahabat yang istirahat atau sedang berobat. Aman orang? Safe, aman, clear. Salah gimana? Tenang bro. Gak ada musuh. Ya semoga aman terus ya. Amin insya Allah. Sini. Ada apa? Amr sama Abed kan dipersaudarakan. Lalu Abed, ya. Aku ngantuk terus tak bubuk yo. Maksudmu kita gantian. Aku tidur dulu, nanti kamu jaga. Setelah lama selesai jaga, aku yang bangun, kamu tidur. Oh gantian. Iya. Ribatin aku duluan. Iya. Baiklah, silakan tidur. Terima kasih ya. Kemudian Bismika Allahumma ahya wa bismika aku. Itu doa apa namanya? Kalau doa ke WC gimana? Allahumma barik lana bima wa qina adzabannar. Betul salah? Betul salah? Betul. Itu doa apa? Doa makan tuh Allahumma inni a'udzubika betul salah? Betul. Kan makannya di WC. Gak boleh. Loma duduk bersila antar lagi. Loma ratekai bersama setengah ya. Doanya kebalik, masak makan di WC. Gak boleh lah, gak boleh banget. Adabnya gak boleh begitu. Tiba-tiba di kampung Zatul Riqah yang sudah kalah perang itu
muncul preman. Awas, bahaya. Dia jagoan Zaturi kok, tapi datang terlambat. Tingginya mungkin 2 meter. Matanya melotot. Giginya gondrong. Perutnya tueong. Hidungnya pesek. Badannya hitam penuh tato. Yang depan kanan SpongeBob, kiri Doraemon, belakang Sound the Ship. Di dahinya, di badoknya ada tato mengerikan. Apa itu? Hello Kitty. Kira preman pasar Sambi. Enggak lah, dia pakai tato lebih jelek lagi. Maklum orang kafir gitu. Kamu kemana saja? Kita semua perang, kamu pergi enak-enakan. Terlambat lagi. Dia marah. Suaranya lantang. Dia ini jagoan bener. 300 kali berkelahi gak pernah kalah lawan anak playgroup. Ya iyalah. Suaranya keras. Kamu kemana saja? Kita sudah banyak meninggal. Korban banyak. Kau datang. Dia dari rumahnya teriak. Suaranya mengerikan. Ambil pedang. Istriku di mana ya? Kok nggak ada? Preman gede suara cempreng. Kamu tahu nggak istriku di mana? Ayo, aku cepet loh. Teman-teman yang berdiri kasih hadiah enggak? Kalau begitu silakan duduk. Anak istrimu dibawa ke Madinah oleh Muhammad dan pasukannya. Tapi mereka disiksa. Tawanan saja. Sumpah demi Lata, Hubal, Uzza, dan Manat akan kubunuh Muhammad. Paling tidak kutumpahkan darah orang-orang Muslim. Yang berani. Beranilah. Mana buktinya? Lihat ini. Dia naik kuda cepat sekali, menanggung malu dan marah yang sangat besar di hadapannya. Hei mas, orangnya banyak, kami jak kalah. Pulang mas, bunuh namanya, kamu bunuh diri mas. Mas, balik mas. Mas. Pada itu roti kepleki ya. Pergilah ia. Ketika Nabi Muhammad istirahat, dia sampai dekat kemahnya. Ini dia kemah orang-orang Muslim yang akan ke Madinah. Saatnya ku cari Muhammad akan kubunuh. Dia keluarkan pedangnya. Dia melangkah, lihat ada orang sedang sholat tengah jalan. Allahu Akbar. Dinginnya malam, sejuknya udara malam itu, suasana yang syahdu karena purnama menjadikan Abad bin Bisir pilih sholat daripada berjaga biasa. Lomba, duduk, rapi kembali. Inilah yang akan aku bunuh pertama kali. Abad bin Bisir, Bahaya. Tenang bahaya. dia ambil panah. Abad sedang sholat. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا. Matilah kau orang Islam. Panah melesat menancap di dada Abad yang sedang sholat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tabaraka. Panah menancap di dada Abad bin Bisir. Darah mengucur deras. Bajunya, jubahnya, sirwalnya sudah berlumuran darah. Ayo mati.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Mau dipanah lagi rupanya. Panah yang kedua. Sami Allahu liman hamidah. Dagingnya robek, tulangnya tersangkut panah lagi. Ayo mati, ayo mati. Abad bin Bisir kemudian Ya, dibuang sambung anak. Kok dimanja? Abad menggigil badannya. Kenapa? Darahnya keluar. Darah sakit banget. Panah loh. Panah besi ukurannya besar nancap dada, dibuang 2 kali. Sekarang rasakan panah yang ketiga. Panah pusaka. Adik-adik bahaya. Bahaya. Ini panah beracun. Yang ketiga, mematikan. Abad sedang dalam bahaya besar. Rasakan. Dalam jarak yang dekat, Abad menanggung panah yang ketiga. Allahu Akbar. Darah semakin banyak menetes sampai dia bergunang-gunang lemas, dan akhirnya pada panah yang ketiga ini sahabat Nabi yang mulia bernama Abad bin Bisir Ayo mati. nasib Abad bin Bisir hari itu adalah ujian Allah. Tiga kali panah dicabut dan dibuang, orang kafirnya wah. Ini bukan manusia biasa ini. Iman apa yang mereka punyai? Kabur. Orang kafirnya kabur naik kuda, lari terkentut-kentut, terkencing-kencing, sampai rumah tereak-eak. Stres karena menemui orang yang luar biasa di kalangan sahabat Nabi. Sahabatnya aja luar biasa, apalagi nabinya yang mendidik mereka. Mereka bare. Mereka kuat-kuat ya. Nyerah aku. Aduh, Ya Dani ngeyel Tuman. Singkat cerita, Abad bin Bisir kemudian datang pada Amr. Amr, bangun gantian kita ya. Abad, kenapa dadamu? Aku kena panah 3 kali. Kenapa kau tak bangunkan aku ketika pukulan panah pertama? Tidak. Kenapa tidak? Alasannya apa? Alasannya, aku sholat membaca Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah. Kalau aku baca Quran sedang sholat, aku sedang berbincang-bincang dengan Allah. Aku tidak rela saat berbincang-bincang dengan Allah terputus gara-gara panah yang menancap di dadaku. Kuputuskan sholatku. Abad, manusia Quran, dibimbing, dipapah, diajak menghadap Nabi Muhammad. Kemudian alhamdulillah berangsur-angsur diobati dan sembuh. Alhamdulillah. Baju baru, badannya sehat, akalnya cerdas, hati penuh iman. Baju baru, teman-teman soleh, sekolahnya keren, hati gembira. Oh la la la. Mana hadiahnya? Yang rapi adalah kalau nggak dapat hadiah gimana? Nggak apa? Mau? Yuk, tadi kan gampang anteng-antengan.
yang pakai kaos olahraga warna hijau. Kurang kain. Waduh, besok jadi menteri kehutanan. Tarsan. Tinggal satu hadiahnya. Mau? Dikasih yang anak kelas 1 apa 2? Bapak mau? Yang kelas 5 mau? Tidak beradab. Duduk tenang, bersila kakinya. Adik, itu jadi penyakit di paru-paru, lengket di lendir dalam paru-paru, nanti bisa jadi jamur dan bisa jadi TBC. Ya. Duduk, duduk bersila. Terpaksa saya pilih yang paling rapi. Kembali ke aturan awal. Laki-lakinya masih kelantang. Mau? Semua mau? Atau gini saja, kalau mau nggak pesen ke sekolah? Kan tinggal satu masalahnya, diberikan bagi yang paling rapi. Tapi kan nggak semua rapi, maka yang mau pesen sekolah aja mau. Besok ngambil sekolah terus mau. Tapi juga nggak beli, mau? Kalau mau VCD ini isinya 26 cerita Kak Bimo, boleh, tapi menyumbang untuk Palestina. Kakak akhir bulan ini insya Allah ke Turki, Roda Perubahan ngantar bantuan Indonesia ke Palestina lewat Turki karena kantornya di Turki. Antar lagi. Caranya bagaimana? Sampaikan pada orang tua, Pak, ayah, Ubi, Abi, Umi, pengen VCD dong ceritanya Kak Bimo gitu ya. Caranya gimana? Menyumbang lewat sekolahan. Kalau mau nanti biar Kak Imo sampaikan tulisannya ke orang tua. Mau nggak? Tapi mau pakai pampers nontonnya. Bener loh nih. Saya nggak tahu jawab kalau rumah kamu penuh ompol. Bapak ibunya nonton juga ngompol juga. Dan ada dongeng Islami, ada kisah Islami, ada Abad Bashir, ada Hijrah Rasul, ada Nuzul Quran, ada Isra Mi'raj. Dan yang beruntung hari ini adalah tumben anteng kalian. Pesan sekolah aja ya. Salah kurang lebih mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kecil cempreng lagi. Yang deket tiang, kamu Aku ya deket. 10 detik sampai dekat. Masih duduk paling rapi, yang boleh pesan lewat sekolah. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat semula dan jangan ganggu yang masih hidup. Ya. Duduk, 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 duduk.
kita kembalikan kepada Ustadz pembawa acara kita, Raffi Ahmad. Ahmad banyak menghias angkasa. Dek. Kasih.